Bab 505, Daniel pergi menjenguk Tuan Besar. Tuan Besar masih sama seperti sebelumnya. Terkadang terbangun, terkadang tak sadarkan diri. Penyakitnya tak memburuk, dan juga tak membaik. Dokter memberitahu Daniel, sebenarnya selama kondisi tidak memburuk, maka sudah termasuk stabil. Dengan perawatan lanjutan, semuanya akan membaik perlahan-lahan. Daniel menghela nafas lega. Ia percaya ini hanya masalah waktu. Tuan Besar pasti akan segera bangun. Saat dia mengetahui kabar baik itu, ia pasti sangat senang. Sekarang Daniel sudah tidak sabar mempersiapkan pernikahan. Ia ingin memberikan Tracy dan anak-anak sebuah keluarga yang bahagia dan aman. Tiba-tiba terjadi sesuatu dengan perusahaan. Direktur Tony menelponnya langsung. Ia meminta Daniel kembali ke perusahaan. Daniel kembali ke perusahaan. Ia tidak lagi searogan dan dingin dulu, melainkan ia berubah menjadi mudah didekati. Ketika masuk ke dalam gedung, pengawal dan resepsionis berdiri dengan rapi menjadi dua baris, dan menyapa dengan hormat. "Selamat pagi, Presdir Daniel." "Selamat pagi semuanya." Daniel menjawab mereka untuk pertama kalinya. Semuanya tertegun. Presdir yang biasanya sombong, yang tidak pernah melirik dan merespon mereka, hari ini malah menyapa mereka. Para staf saling melihat satu sama lain, mencurigai dirinya salah dengar. Atau beberapa hari ini tidak datang ke perusahaan. Presdir jadi berubah. Ujung bibir Daniel terangkat, membuat orang-orang bingung. Ia berjalan masuk ke dalam lift. Ryan tentu saja tahu apa yang terjadi. Ia juga senang. Akhirnya, tuannya berubah menjadi orang berperasaan. Gunung es telah meleleh. Pohon besi telah bermekaran bunga. Ketika tiba di kantor Presdir di lantai 68, Winnie sudah membawa para staf menunggu di pintu lift. Semuanya membungkuk menyapa Daniel. "Selamat pagi Presdir Daniel." "Selamat pagi." Semuanya telah bekerja keras. Daniel menyapa balik. "Sarapan hari ini aku yang traktir. Silahkan makan di lantai 17. Semua orang tercengang. Apakah ini Presdir Daniel? Apakah benar? Ini Presdir Daniel yang arogan, dingin dan tak berperasaan itu? Kenapa bengong?" Daniel mengernyitkan kening. "Tidak mendengar aku bicara." "Dengar, dengar." Para sekretaris lekas menganggukkan kepala. "Terima kasih Presdir Daniel." Winnie bereaksi cepat. "Terima kasih Presdir Daniel." Semua orang ikut berterima kasih. "Iya, jangan menunda pekerjaan." Daniel menginstruksi. "Bagi kelompok pergi." "Baik." Semua orang membungkukkan badan berterima kasih. Direktur Tony, Direktur Gilang, semua sudah menunggu di ruang rapat. Winnie mengantarkan Daniel ke ruangan kantornya dan melaporkan masalah perusahaan dalam seminggu ini. Akhir-akhir ini, Daniel terus mengurusi masalah rumah. Ia tidak ke perusahaan. Walaupun setiap hari tetap melihat dokumen, tetapi banyak pekerjaan yang menumpuk. Daniel berjalan masuk ke dalam. Direktur Tony segera berdiri. "Presdir Daniel. Semuanya tidak perlu sungkan. Silahkan duduk." Daniel memberi isyarat dengan tangannya. "Semuanya belum sarapan, kan?" "Aku juga belum. Mau sarapan bersama?" Para direktur itu saling melihat satu sama lain. Mereka mengira mereka salah dengar. Atau mungkin ucapan Presdir ini memiliki maksud terselubung. "Ryan." Daniel memerintah. "Ya, Presdir." Ryan melangkah maju. "Minta lantai 17 siapkan sarapan dan antarkan kemari." Daniel melihat jam tangannya, lalu mengobrol akrab dengan para direktur. "Beberapa hari ini kalian telah bekerja keras. Aku selalu sibuk mengurusi masalah keluargaku. Masalah perusahaan diserahkan pada kalian." "Tidak kok, tidak." Para direktur terkejut. Satu persatu semakin ketakutan daripada biasanya. Entah apa maksud tersembunyi Daniel ini. "Presdir Daniel, keadaan rumah baik-baik saja kan?" Direktur Tony tahu masalah penyakit Tuan Besar. Mereka mengira terjadi sesuatu dengan Tuan Besar, sehingga Daniel ingin menenangkan hati para orang tua ini. "Sangat baik." Ketika membicarakan rumah, ujung bibir Daniel terangkat. "Beberapa hari nanti, aku akan mengabarkan kabar gembira pada kalian." Kabar gembira. Para direktur sangat terkejut. Sekarang perusahaan sedang dalam masalah. Tuan Besar juga sudah lama tidak muncul. Memangnya akan ada kabar gembira apa? Bab 506.
Nanti kalian akan tahu. Daniel tersenyum misterius. Ia mulai bertanya masalah pekerjaan. Para pemegang saham lekas melaporkan hal penting dalam beberapa hari ini. Hal paling merepotkan adalah produk teknologi terbaru mengalami masalah setelah penjualan. Ada 30 orang pembeli di dunia yang mengeluh dalam waktu bersamaan, dan juga berulah hingga masuk dalam topik pembicaraan terpanas. Sekarang media sangat memperhatikan masalah ini. Jika tidak memberikan komentar, takutnya akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Daniel membaca dokumen yang berkaitan, lalu berbicara dengan tenang. Produk yang dikeluhkan itu sedang kupakai akhir-akhir ini. Sama sekali tidak ada masalah. Coba selidiki para pembeli yang mengeluh ini. Apa saling berhubungan? Ini, para pemegang saham melihat pada Direktur Tony. Sebelumnya aku juga curiga. Mungkin seseorang sengaja melakukannya. Jadi aku memeriksa para pembeli yang mengeluh itu. Tetapi, untuk sekarang tidak ada petunjuk apapun. Ucap Direktur Tony. Mungkin tetap memerlukan cara Anda untuk mengetahui rahasia di balik ini semua. Daniel menaikkan alis dan menatap Thomas. Kamu sudah dengar. Paham. Thomas menganggukkan kepala. Segera diselidiki. Biarkan bagian humas krisis menghadapi para media. Tunggu hasil penyelidikan Thomas keluar. Aku akan memberikan mereka jawaban. Daniel melihat kalender dan bertanya kepada Thomas. 3 hari cukup. Cukup. Thomas menjawab. Dalam 3 hari aku pasti akan memberikan hasil penyelidikan yang rinci. Semuanya puas. Daniel memandang para pemegang saham. Ada presidir yang bertindak. Tentu saja kami tenang. Para pemegang saham menghela nafas lega. Apa yang bisa mereka lakukan sangat terbatas. Ada banyak kesulitan yang hanya bisa dihadapi oleh Daniel. Bagaimanapun, ia bisa memakai cara tak biasa. Ia juga punya kekuasaan. Selama ia bertindak, masalah apapun dapat terselesaikan. Masih ada hal lain. Daniel menyelesaikan masalah satu persatu. Produk pintar yang baru dikembangkan terhenti dalam 1 tautan. Direktur Tony mengeluarkan tabletnya dan membuka rencana desain VR. Rangkaian produk ini awalnya digunakan untuk pendidikan anak-anak. Sekarang ada beberapa masalah yang ditemukan. Sama sekali tidak bisa diterobos. Daniel menerima tablet itu dan melihat dengan cermat. Ia mengernyitkan kening. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.